Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Miftahul Janah Malika Sasda Seroja, NIM 225231243 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2G. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang disebut dengan Desa Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun hal itu menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia tersebut lalu mengeluarkan keputusan agar tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini mendukung Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menguasai tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara Pangeran Mangkubumi dan VOC diserahkan kepada Pakubuwana III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian tersebut, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan untuk mendapatkan haknya sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles
dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.